Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ferdiansyah dengan NPM 52307110003. Di sini saya akan mempresentasikan berbagai jenis macam model kecerdasan buatan. Yang pertama, mungkin evolusi model kecerdasan terlebih dahulu. Kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui deep learning dan neural network arsitektur. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menghasilkan berbagai arsitektur model yang mampu mempelajari pola kompleks dari data. Model-model ini tidak hanya digunakan untuk penyelesaian masalah sederhana, tetapi juga mampu menangani tugas tingkat lanjut seperti pengenalan citra digital, pemrosesan bahasa alami, analisis sequence, hingga generasi teks secara otomatis. Setiap model memiliki struktur fungsi dan mekanisme kerja berbeda sesuai jenis data dan tujuan analisis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada ANN atau Artificial Neural Network. Adalah model komputasi berbasis neuron buatan dengan lapisan input, hidden layer, dan output. Memiliki 3 fungsi. Yang pertama klasifikasi, untuk membedakan kriteria antara spam dan non-spam. Yang kedua ada regresi, untuk memprediksi nilai kontinu, misalnya seperti harga dari suatu barang. Yang ketiga, prediksi pola sederhana, untuk memprediksi pola dari data non-linear. Selanjutnya, ada perbedaan dari ANN. ANN adalah struktur paling dasar dari seluruh model jaringan saraf tiruan. Yang kedua, ANN tidak memiliki kemampuan ekstraksi fitur kompleks seperti convolutional neural network. Yang ketiga, ANN tidak memiliki memori seperti recurrent neural network dan long short term memory. Yang keempat, ANN digunakan sebagai fondasi model lebih maju. Selanjutnya, ada cara kerja dari ANN. Cara kerja dari ANN, ada input diproses melalui neuron. Setelah diproses melalui neuron, dikalikan dengan bobot. Selanjutnya, ditambahkan dengan bias. Setelah ketiga proses ini sudah selesai, proses selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Setelah aktif, maka ANN akan menghasilkan output. Yang mana di output ini pasti ada sedikit nilai error. Jika ada error, maka yang harus diperbarui yaitu bobot. Diperbarui melalui proses backpropagation. Proses ini dilakukan secara berulang sampai mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua ada CNN, Convolutional Neural Network. Dirancang untuk memproses data yang memiliki struktur grid, terutama gambar. CNN mampu mengekstraksi fitur visual seperti tepi, bentuk, dan pola secara otomatis. CNN memiliki 4 fungsi. Yang pertama, klasifikasi citra untuk mendeteksi objek dalam gambar. Yang kedua, deteksi objek untuk memberi bounding box pada objek. Yang ketiga, segmentasi gambar untuk memisahkan objek dari background. Yang keempat, ekstraksi fitur visual untuk menghasilkan representasi visual tingkat tinggi. Selanjutnya ada perbedaan. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mendeteksi fitur spasial. Yang kedua, CNN jauh lebih efisien daripada Artificial Neural Network untuk pengolahan gambar. Yang ketiga, CNN tidak cocok untuk data sequence seperti teks berurutan. Selanjutnya, ada cara kerja dari CNN. Yang pertama, ada convolutional layer. Kernel bergerak melintasi gambar untuk menangkap fitur lokal. Selanjutnya, activation. Fitur yang relevan diaktifkan. Setelah aktif, menuju ke proses pooling untuk mengecilkan data untuk efisiensi. Setelah dikecilkan datanya,
masuk ke proses fully connected layer untuk menentukan output klasifikasi dari CNN. Nah, proses ini dilakukan secara berulang hingga fitur tingkat tinggi terbentuk. Selanjutnya, yang ketiga ada DNN atau Deep Neural Network. DNN adalah Artificial Neural Network dengan banyak hidden layer yang memungkinkan pembelajaran fitur lebih kompleks. Memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mampu mengenali pola nonlinear kompleks. Yang kedua, digunakan untuk data tabular, sinyal, dan prediksi. Yang ketiga, cocok untuk sistem rekomendasi, scoring, prediksi risiko, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan. DNN memiliki kedalaman jaringan lebih tinggi dibanding Artificial Neural Network standar. Yang kedua, DNN tidak memiliki spesialis seperti Convolutional Neural Network untuk gambar dan Recurrent Neural Network untuk teks. Yang ketiga, semakin dalam jaringan, semakin besar kebutuhan komputasi. Selanjutnya ada cara kerja dari DNN. Yang pertama, data ditransformasikan secara berlapis-lapis. Setelah itu, setiap layernya mengekstraksi representasi yang lebih abstrak. Lalu, layer awal menangkap pola sederhana, layer akhir menangkap pola kompleks. Setelah ketiga proses ini berjalan, dilakukan optimizer untuk mengatur bobot agar error minimum. Selanjutnya, yang keempat yaitu RNN atau Recurrent Neural Network. Adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk data berurutan dengan adanya memori jangka pendek. RNN memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pemrosesan bahasa atau Natural Language Processing dasar. Yang kedua, prediksi deret waktu. Yang ketiga, analisis sinyal secara berurutan. Yang keempat, speech recognition. Selanjutnya, perbedaan dari RNN. RNN memiliki recurrent loop sehingga dapat mengingat konteks sebelumnya. Yang kedua, RNN lemah dalam memproses urutan panjang atau vanishing gradient. Yang ketiga, RNN tidak mampu mempertahankan memori jangka panjang secara stabil. Selanjutnya, ada cara kerja dari RNN. RNN menginput proses satu persatu secara berurutan. Setiap langkah input tadi memanfaatkan informasi dari langkah sebelumnya. Nah, outputnya itu dipengaruhi oleh input saat ini ditambah memori sebelumnya. Tetapi kelemahannya, jika inputnya terlalu banyak, maka memorinya cepat hilang. Slide berikutnya. Yang kelima, ada transformer. Adalah arsitektur berbasis self-attention yang memproses keseluruhan urutan secara paralel. Transformer memiliki 4 fungsi. Yang pertama, Natural Language Processing. Sebagai penerjemah, summarization, question, and answer. Yang kedua, sistem chatbot. Yang ketiga, analisis konteks panjang. Yang keempat, Vision Transformer untuk data gambar. Selanjutnya, perbedaan. Transformer tidak memproses data secara berurutan seperti Recurrent Neural Network dan Long Short Term Memory. Yang kedua, Transformer menggunakan self-attention untuk melihat hubungan antar elemen dalam satu waktu. Yang ketiga, Transformer lebih cepat, lebih stabil, dan lebih akurat pada sekuens panjang. Selanjutnya, cara kerja Transformer. Setiap token mengevaluasi hubungan dengan token lain melalui mekanisme attention. Lalu, positional encoding memberi informasi urutan. Encoder memahami konteks, decoder menghasilkan output. Keseluruhan sistem ini berjalan secara paralel, sehingga sistem efisien dan stabil.
Slide berikutnya, yang keenam ada LSTM atau Long Short Term Memory. Adalah varian dari Recurrent Neural Network yang dirancang untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu panjang menggunakan mekanisme gate atau gerbang. LSTM memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pemrosesan teks urutan panjang. Yang kedua, prediksi deret waktu kompleks. Yang ketiga, speech to text. Kalau tadi RNN speech to recognition, ini speech to text. Yang keempat, sistem rekomendasi berbasis urutan. Selanjutnya, perbedaan LSTM. Yang pertama, LSTM mampu mengatasi masalah vanishing gradient pada recurrent neural network. Yang kedua, LSTM mampu menyimpan konteks jangka panjang melalui gate internal. Yang ketiga, LSTM lebih lambat dan lebih berat dibanding RNN standar karena arsitektur LSTM lebih kompleks. Yang ketiga, cara kerja dari LSTM memiliki 3 gate utama. Yang pertama, forget gate untuk menentukan informasi apa yang harus dihapus. Yang kedua, input gate untuk menentukan informasi apa yang harus disimpan ke memori. Yang ketiga, terakhir, output gate untuk menentukan apa yang harus dikeluarkan sebagai output. Slide berikutnya, yang ketujuh, LLM atau Large Language Model adalah model bahasa berskala besar berbasis transformer dengan parameter miliaran atau bahkan triliunan. Model ini dilatih menggunakan dataset masif sehingga mampu memahami dan menghasilkan teks mirip bahasa manusia. LLM memiliki 5 fungsi. Yang pertama, menjawab pertanyaan secara kontekstual. Yang kedua, generate teks panjang seperti esai dan laporan. Yang ketiga, penulisan kode dan debugging. Yang keempat, ringkasan dokumen. Yang kelima, penerjemahan dan reasoning. Selanjutnya, perbedaan LLM. LLM memiliki jumlah parameter yang sangat besar, miliaran atau bahkan triliunan. Yang kedua, LLM memiliki kapabilitas reasoning jauh lebih tinggi dibandingkan LSTM dan RNN. Yang ketiga, LLM mampu memahami dan menghasilkan bahasa secara natural. Selanjutnya, cara kerja LLM. LLM mampu memprediksi token berikutnya berdasarkan konteks input. Lalu, self-attention mempelajari hubungan antar kalimat atau teks. Lalu, model menghasilkan output berupa teks koheren. Parameter yang besar membuat LLM mampu menangkap pola bahasa yang kompleks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.